Hai, apa kabar semuanya saudara? Tanpa terasa program Kerinduanku ini sudah sampai menginjak di 1 tahun. God is good, Tuhan begitu baik, Tuhan sangat amat sangat baik. Kami tadinya cuma berpikir pengen bikin renungan saja dan gak nyangka bisa sampai setahun. Doakan agar kami bisa terus melanjutkannya sampai tahun-tahun berikutnya, dan biar makin banyak jiwa dimenangkan, makin banyak orang mendekat kepada Tuhan, dan saudara dan saya makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi di episode spesial setahun ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau baik, sungguh baik, amat sangat baik. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan. Kami boleh memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tahukah saudara bahwa tidak mudah untuk bisa terus menyampaikan firman Tuhan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Kenapa Minggu nggak ada? Karena kami ingin saudara Minggu ke gereja dengar firman Tuhan. Dan kadang-kadang kalau acara-acara rohani besar atau hari keagamaan besar, kami sengaja nggak mengadakan agar saudara bisa ke gereja dan mendengar firman Tuhan. Dan kebetulan hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun istri saya. Nggak nyangka ternyata memulainya persis dengan ulang tahun istri saya setahun yang lalu. Nanti kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita buka dengan sama-sama kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kita datang sama Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari sama-sama lagi, Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bersama dengan Tuhan bagaikan Raja Wali. Belajar tentang Tuhan yang luar biasa dari rambut kita. Memang bisa Pak Pendeta? Bisa sekali. Setiap anggota tubuh kita Tuhan yang ciptakan. Tangan, mata, kaki, kepala, termasuk di dalamnya rambut. Luar biasanya rambut walaupun kecil tapi sangat mengagumkan. Beragam. Ada yang putih rambutnya, ada yang pirang, ada yang warnanya merah,
ada yang warnanya hitam, dan seterusnya. Dan yang menarik juga ada yang keriting, ada yang bergelombang, ada yang lurus. Tuhan menciptakan rambut kita demikian adanya. Dan itu semua hal yang luar biasa. Yang membuat saya lebih kagum lagi, betapa Tuhan menciptakan kita dengan begitu sempurna. Sangat detail. Setiap yang diciptakannya dalam tubuh kita, semuanya sangat detail. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan tidak sempurna. Walaupun mungkin manusia melihatnya sebagai sesuatu yang tidak sempurna. Begitu detail rancangannya, begitu detail kuasanya. Tapi pernahkah sudah menyangka atau pernahkah sudah berpikir bahwa ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari rambut kita? Fakta mengenai rambut manusia, saudara, bahwa setiap kita saat masih dalam kandungan, bayi memiliki 5 juta folikel dengan 100.000 diantaranya terdapat di kepala. Folikel itu seperti bakal akar tempat tumbuhnya rambut. Bentuk folikel setiap orang tidak sama. Nah, ini menyebabkan perbedaan bentuk rambut manusia. Ada yang lurus, ada yang bergelombang, keriting, atau bahkan mungkin keribu. Bisa dibayangkan betapa banyaknya jumlah helai rambut pada setiap manusia. Terutama yang bertumbuh di bagian kepala. Saudara, itu berarti menghitung jumlah rambut saja mustahil. Ataupun kalaupun bisa, perlu waktu yang sangat lama dan perlu sebuah kedetilan, kefokusan yang luar biasa. Jika saudara mencoba menghitung jumlah rambut yang ada di kepala, dan ada yang gugur, ada yang tumbuh kembali, rasa-rasanya hampir nggak mungkin berapa jumlahnya. Beda halnya dengan Tuhan. Firman Allah dalam Matius 10, 29-31 mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor sebelum? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun tidak terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bayangkan, rambut yang begitu banyak itu, Tuhan tahu berapa jumlah lainnya. Bahkan tidak satu pun terjatuh tanpa seizin dari Tuhan. Dari ayat yang tersebut, kita menyadari bahwa betapa Allah sangat berkuasa. Sehingga ia tahu nasib-nasib burung-burung yang dijual dengan murah. Dia tahu satu helai rambut kita jatuh, dia tahu. Apa yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus tersebut? Maksud apa? Apa maksud dibalik dari perkataan tersebut? Dan nilai apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita dapat mempelajari dan mengimani bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha kuasa. Jikalau Tuhan yang kita sembah tahu segalanya, tahu nasib burung-burung pipit, tahu jumlah helai rambut kita, berarti satu hal yang pasti, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dalam Mazmur 147 ayat yang kelima, besarlah Tuhan kita, berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Jika menghitung jumlah rambut adalah hal yang mustahil, lebih lagi saat kita mengukur kemampuan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan adalah hal yang tidak terhingga, tak terselami oleh manusia. Dapatkah saudara membayangi betapa hikmat yang Tuhan miliki, betapa kekuasaan yang Tuhan miliki? Begitu berkuasanya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan. Tidak lain tidak bukan Tuhan kita adalah Bapa yang di surga. Jika Allah sanggup mengerjakan hal yang luar biasa seperti itu, tentu Allah juga sanggup untuk memelihara saudara, menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Kebenaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat yang tadi, kalau rambut saja Tuhan kita tahu, kita untuk tidak hidup ini jangan takut dan khawatir, karena Tuhan beserta kita. Jikalau Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, adakah yang perlu kita khawatirkan? Wajar jika kita memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan hidup ini. Karena memang hidup ini mendatangkan begitu banyak tantangan dan masalah. Tidak selalu jalannya rata, tidak selalu langitnya biru, akan tetapi kita dapat menyadari satu hal yang pasti, bahwa Tuhan beserta kita. Mazmur 10 ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lihatlah burung pipit di alam. Lihatlah bunga bakung di ladang. Adakah yang memelihara mereka? Tapi pada waktu pagi, pada waktu malam, Tuhan memelihara mereka.
Dia bukan hanya sanggup menciptakan, dia juga sanggup memelihara. Bapa saudara di surga sanggup menjaga hidup saudara. Dikatakan bahwa ketika Tuhan yang kita sembah, kita mempercayai bahwa Dia Allah yang luar biasa, maka kita akan dapat melihat Tuhan sanggup memelihara kita. Kita berada dalam naungannya, kita berada dalam perlindungannya, kita berada dalam kasih setia. Alkitab mengatakan, kalau burung saja Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Dia hiasi demikian indah, terlebih lagi setiap orang percaya. Saya berdoa agar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat saudara. Mungkin sedang khawatir, takut, putus asa, cemas, mungkin sedang diperhadapi oleh masalah-masalah kehidupan. Jangan takut, jangan khawatir. Ingat, ada Tuhan yang berkuasa. Ada Tuhan yang mampu menghitung jumlah rambut di kepala kita, yang tidak akan membiarkan satu helai pun jatuh tanpa seizin dari. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang mengasihi Yesus. Kepada saudara-saudara yang saudara kasih, bilang sama mereka, kebenaran di balik jumlah rambut kita, kebenaran mengenai Tuhan di balik pemeliharaan hidup kita. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.